Bukan hasil yang kita dambakan, Indonesia harus kalah di final menghadapi Vietnam lewat pertandingan yang gitu deh. Kita bakal bahas di Super Pandit hari ini bersama Afif Safi, oleh Alatas, dan juga the one and only Ponario Astama. Legend. Saya geregetan dia tadi di. Oh iya, paling geregetan banget. Iya. Karena rasain dadanya itu. Iya, panasnya gitu Pengen kan. main dia, kalau bisa main. Iya. Apa, Bang Popon, yang paling gregetan dari menit 70 ke atas? Apa yang harus dilakukan tapi tidak dilakukan pada akhirnya? Kalau saya melihat tadi tidak ada perubahan signifikan dari cara bermain maupun strategi gitu. Kita dalam keadaan tertinggal 1-0 memasuki 20 menit akhir, ritmenya tidak coba untuk dinaikkan. Kemudian kita tidak mencoba lebih agresif untuk pressing lebih tinggi mencoba lagi merebut bola, mencoba membuat Vietnam melakukan kesalahan di daerahnya sendiri. Itu sama sekali nggak kita lakukan. Kita masih tetap menunggu di belakang gitu, sehingga memberi keleluasaan Vietnam justru untuk menguasai bola. Seharusnya kita udah frontal aja, mengingat waktu udah 20 menit atau 10 menit terakhir gitu. Ini yang sangat disayangkan dalam posisi tertinggal tadi. Dan itu justru membuat Vietnam makin nyaman, leluasa. Tidak ada pressing untuk mereka untuk mencoba untuk mengganggu, membuat mereka memaksa untuk salah passing di daerah sendiri, itu nggak ada tadi gitu. Paling nggak tadi kan udah ada Kadek dimajuin ke depan juga. Paling nggak kan bisa dikasih lombong nah ke itu depan. dia, dalam menyerang juga kayaknya nggak jelas gitu. Kita plan udah B, plan C, plan D betul, kita udah taruh Kadek di depan tuh, dua dengan si Raven di depan. Logikanya akan banyak long ball dong. Tapi tadi kita melihat masih aja mainnya pendek-pendek, baru melebar passingnya gitu, nggak ada penetrasi ke depan, nggak ada long pass ke depan, memanfaatkan tinggi badan Kadek sama Jens tadi gitu. Tadi selama pertandingan Bang Ponario sering bilang passingnya malah passing paralel. Iya. Apa itu passing paralel? Passing melebar aja gitu loh, ke kanan atau ke kiri, nggak ada progresif ke depan, ke striker atau ke gelandang yang ada di depan gitu. Itu yang disayangkan ya. Kalau Afif sendiri ada insight apa dari game tadi yang bisa di-share ke penonton seantero Nusantara ini? Iya, ini ketika tertinggal ya. Dari awal tuh gue pikir Indonesia bakal menggunakan strategi militer dari Jerman lagi. Iya, ini namanya adalah strateginya tuh Blitzkrieg. Blitzkrieg. Ya, itu jadi serangan cepat. Langsung ke jantung lawan, membabi buta, no mercy, sebelum lawan sempat bertahan. Tapi itu tidak dilakukan, ternyata sama-sama safety. Betul. Atau kedua, pakai opsi strategi namanya defensive attrition. Ya, ini dari Soviet dan Jerman lagi ya. Ini menguras tenaga lawan, menguras moral musuh lewat pertahanan yang kuat. Ya, secara lawan tuh sehingga langsung goyang secara psikologis. Itu juga nggak dilakukan ternyata. Tapi sebelumnya gue apresiasi juga anak-anak timnas U23, teman-teman kita sejauh ini ya jadi runner up gitu. Cuma kalau gue mungkin tadi secara taktis sudah sama Bang Popon, kalau gue ngeliat ada pemain-pemain yang kalau misalkan kayak Arkan sehat, udah bisa main, kenapa nggak cepet masuknya gitu kan. Terus Maulana dari pertandingan demi pertandingan bagus gitu, kenapa nggak cepat juga dimasukin, dan ketika cepat kenapa nggak mengeksploitasi dari sisi si Maulananya gitu kan. Selebihnya tadi itu juga sih gue ngerasa justru ketika sudah menit 60 yang determinasinya malah menurun tuh, bukan kayak pengen ciptain gol balasan atau nge-comeback gitu, malah gue ngeliat ini kenapa kayak Malaysia pas lawan Indonesia itu kan kayak nggak pengen bikin gol, jadi nggak kelihatan warnanya itu sih. Jadi dan sangat disayangkan itu di final lagi. Kalau di grup tuh gue masih ya udah di grup, dan ini di final itu gue sangat menyayangkan itu. Sama Vietnam tuh udah proper secara teknis dan non teknis ya, dia udah tahu cara non teknisnya juga udah tahu dia, teknisnya ya udah tadi. Teknis ini apa? Teknis melempar botol. Ya itu juga non teknis itu kayak setiap pemain provokatif, dan bukan cuma pemain, pelatih provokatif, staffnya juga itu ada yang ini juga provokatif semua. Bahkan golnya Vietnam juga itu bukan kayak gol sembarangan, dia udah pasti ngelatih bola second ball-nya itu yang dia udah tahu nih kalau mungkin awareness defense atau awareness set piece kita tuh agak kurang gitu, jadi dia manfaatkan di situ. Nah, gue keren di samping Mas Popon. Beda loh. Defensive awareness. Gak pernah keluar. Baru ini ya? Baru kali ini Bang. Ada apa lu ha? Apa coba ulang lagi awareness defense. Kebalik lu. Kalau Inggris kan kebalik. Enggak, kalau Arab kan dari kanan. Tapi Bip, yang lu lihat dari group stage gitu kan, semifinal ke final gitu, kurvanya lu lihat nanjak gak? Maksudnya kayak kenapa pas di final justru? Iya, itu dia. Udah kemarin menurut gue pick di Thailand. Pick di Thailand. Terus drop malah di sini. Drop di sini ya. Iya gak sih?
Yang paling menarik Aneh adalah nggak sih? game dimulai sangat pintar sebenarnya dari yang kita bahas di halftime tadi. Betul. Ya, Bang ya, bagaimana dia menyiapkan 3 pemain tinggi di belakang untuk menghalau bola udara Vietnam. Terus plus 3 pemain tersebut juga punya kemampuan untuk melakukan progressive ball yang cepat dan tajam gitu kan. Tapi gini, kata orang ini kata orang yang bangsa bukan atlet. Katanya babak pertama itu punya pemain, babak kedua punya pelatih. Artinya di break itu pelatih bisa merubah banyak game management. Game management gitu. Nah jujur aja Vandenberg tadi agak lemah di sini. Saya nggak tahu apakah tidak ada yang diimplementasi atau memang pengimplementasinya yang tidak jalan gitu. Yang jelas di babak kedua. Gue setuju nih, ini ada peran dari Vandenberg juga sih. Iya. Maksud gue, lu tuh lagi kalah. Iya. Ya kan? Lu kan bisa menginstruksikan pemain lu, Betul. ke depan. Jadi dan saat lu mesti bola passing pendek lagi, ya lu bisa marahin kan? Bisa. Woi, depan. Iya, betul. Tadi energinya Itu Mas kalau mau Popon juga kalau mau dilihat gampangnya ketinggalan 1-0 sama Thailand beda sama ketinggalan 1-0 sekarang Vietnam. gitu loh. Waktu Bener. lawan Thailand kita keluar semua gitu. Tadi enggak gitu. Dia kan bertanya-tanya gitu kan. Aneh. apa nih gini-gini nih. Hadirnya Ahmad Maulana juga enggak memberikan nggak signifikan lah ya. Iya, bola juga nggak seringkali Ahmad Maulana sudah mulai running behind, tidak ada yang kasih bola, Jadi bola terlalu banyak belakang, benar kata Bang Popon, tidak ada progresi ke depan. Yang pada intinya menurut gua adalah mohon maaf, respect semua pemain dan staff, tapi di game tadi di babak kedua seperti tidak ada urgency. Seperti tidak ada ya seperti kayak nggak nanti aja nggak ngejar ketinggalan gitu loh, nggak ada Kita nggak pernah tahu ya apa yang terjadi di balik itu Iya. semua. Maksudnya kayak apa mungkin Arkan belum fit, dipaksakan. Ya kita nggak pernah tahu, yang jelas ya kecewa, cuman ya apresiasi jelas, cuman ya di laga final gitu kan, dan lagi-lagi menghadapi Vietnam. Tapi oke, kita sudah lalu aja deh. Lawan Vietnam selesai, mereka menang, congrats. Tapi selama gelaran AFF U23 ini, siapa satu pemain, Afif, Bang Popon dan juga Ole. Afif dulu siapa? Kadek ya. Di belakang. Blok-blok krusialnya itulah lawan Thailand tuh, jadi kita melaju ke final. Ada Kadek gua. Kedewasaannya, kepemimpinan di belakang juga. Kalau Ole? Kemarin gue sering ngomong tentang gelandang ya. Artinya gue pilih satu lah. Gelandang yang setiap game tidak mengurangi kualitasnya dan selalu all out. Rehan Hanan? Tidak. Saya kasih untuk Robbie Darwis. Betul, gue juga mau jawab itu. Saya kasih Robbie Darwis. Setuju. Kalau Bang Popon? Biar beda aja gitu ya. Kiper juga sebetulnya punya. Kiper iya benar. Gitu. Iya. Gitu. Aduh, kiper ya. Kalau gitu gue... Lu siapa di? Raven boleh lah. Gue yang Slaven. Oh iya. Yang Slaven, karena nggak gampang lu masuk ke tim yang baru. Iya. Betul. Dan langsung bisa adjust segalanya. Dan di U23 ini mau kemana abis ini di U23? Abis dari sini kan kita disebutnya lah ajang AFF U23 ini disebut sama Pak Erick Thohir sebagai laga pemanasan menuju kualifikasi Piala Asia U23 nanti di bulan September. Itu yang apa ya? Yang lebih prestisiusnya lah gitu ya Bang ya. Apalagi ini Piala Asia gitu, di mana lawannya juga akan makin kuat gitu kan. Nah, dari gelaran ini yang kemungkinan besar timnya bakal ini gitu yang bakal dimainkan. Bang Popon lihatnya apalagi yang harus diperbaiki, atau sebenarnya ini tim udah sehat, udah siap, perlu ada pembenahan aja, atau seperti apa Bang? Kalau dari cara main ya, kita nggak hanya membicarakan final, tapi selama turnamen ini. Kalau dari cara main sih sebetulnya memang sudah ya oke lah. Mungkin perlu ada tambahan 1-2 pemain. Tetap harus dilakukan supaya trigger juga untuk pemain-pemain yang ada di tim ini sekarang untuk bisa lebih meningkat lagi performa mereka untuk di persiapan babak kualifikasi Piala Asia tadi. Ada beberapa pemain yang sayangnya tidak bisa tampil di sini. Rivaldo cedera di menit-menit akhir gitu. Kita tunggu nanti bagaimana aksinya dia untuk di Piala Asia usia 23, terus mungkin juga ada beberapa tambahan dari striker untuk pemain di lini depan, winger atau striker lah mungkin untuk menjadi variasi dari tim yang sudah ada sekarang ini. Berarti opsi di divisi penyerangan gitu ya. Berarti yang perlu diperbaiki itu ditingkatkan adalah mungkin di divisi penyerangannya, karena di bertahan itu sudah banyak sekali opsinya, dan kita bertahan baik kiper maupun pemain backnya udah cukup oke. Nah, kalau Afif sendiri untuk melaju nanti ke Piala Asia kualifikasi di September, apa yang perlu dipersiapkan lagi, diperbaiki lagi, ditambah lagi? Extra striker kali kayak dia. Yang Jan Schreven bener extra striker, atau ada striker bayangan aja. Buat kalau nomor 9 lagi kontrol bola itu ada support minimal. Karena gue ngerasa kosong banget Jan Schreven lagi megang bola, supportnya nggak ada. Itu jadi di bagian striker sih gue kayaknya. Oleh?
Setuju, Apip, hit the point banget menurut gue bagian tidak ada opsi profile pemain yang bisa bermain di belakang Ravens atau striker yang murni gitu ya, itu belum ada. Jadi mungkin penambahan satu profil seperti itu baik. Terus nomor 2 sebenarnya so far sih udah oke. Secara permainan jauh upgrade dibanding yang sebelum-sebelumnya, tapi ini sebenarnya kalau tadi dibilang menurut Pak Erik adalah pemanasan, di pemanasan aja kita kalah berarti kan. Artinya kerja kerasnya harus ditambah nih. Karena Asia ini bukan ecek-ecek, Asia ini bukan kompetisi kecil. Ini akan melawan tim dari Asia Tengah, Asia Timur Tengah yang sangat besar gitu. Jadi harus ada pematangan, tapi Vandenberg sejauh ini dia ini masuk belum jauh kan, belum lama kan. Iya betul. Iya kan, jadi harusnya ke September sih akan banyak laga-laga uji coba lagi untuk pemantapan dan harusnya ini menjadi modal. Untuk yang gue takutin cuma jangan sampai kekalahan ini menghancurkan mental anak-anak ini aja. Gitu. Makanya kita kukuhkan lagi seberapa penting sebenarnya game ini. Ini bukan game pemanasan sebenarnya. Sebenarnya ini game yang apa ya? Game yang membulatkan tim ini gitu, squad ini gitu loh. Ya kalau gue sih. Tapi biasanya Om kalau bisa lagi nih apa nih yang dilakukan evaluasinya ngapain aja nih? Berlibur dulu mereka. Ya, libur dulu sih. Kalau turnamen ini pasti libur dulu, pasti lebih works libur dulu lah daripada langsung dikoreksi di saat itu juga gitu. Biarlah koreksi jadi tim pelatih gitu. Si pemain juga. Iya kalau gue setuju. Gue kalau dari gue sendiri untuk menuju September nanti justru yang perlu ditingkatkan pelatihnya. Ya. Nice. Coach Heraldnya bahwa lu perlu plan B, plan C, plan D dan diimplementasikan. Lu udah jelasin nggak sama Bang Popon bagus banget bahwa ini during 90 menit hampir gitu-gitu aja gitu loh. Justru kita lihat kebrilianannya si coach ini waktu di game Harbi Thailand gitu. Saat dia memasukkan banyak sekali ya pergantian, game plan berubah gitu ya. Masukin numpuk di depan dan works out itu buat gue, bagus. Kenapa nggak di final? Itu yang gue sayangkan. Dan apalagi tadi menuju tadi Oleh udah bilang bahwa lawannya juga akan makin bagus, lawannya akan makin secara profil semakin lebih variatif. Justru kita yang harus siap saat menghadapi lawan seperti ini, punya strategi seperti ini, menghadapi lawan seperti ini, punya strategi seperti ini, dan itu pun harus ditingkatkan dengan kesiapan pemainnya juga. Percuma kita punya strategi yang banyak, kalau kesiapan pemainnya juga nggak ada profil yang bisa menunjang gitu. Menuju September dia punya waktu lah ya. Banyak karena dong, Liga kan 2 bulan udah ini. mau 2 bulan, kick off juga kan di Iya. Agustus ini gitu. Jadi pemain-pemainnya juga banyak akan tampil di Liga atau pemain-pemain baru di luar tim ini juga akan dapat kesempatan untuk tampil di Liga. Mungkin dia punya waktu juga untuk melihat pemain-pemain baru di luar tim ini gitu. Atau mungkin ada striker naturalisasi lagi Tiba-tiba, mana tahu. iya betul. Nah, selain di September ada kualifikasi Piala Asia, di Desember juga ada SEA Games. Iya. Itu juga ajang yang nggak bisa dianggap pandang sebelah mata juga. Itu ajang yang prestisius juga buat kita. Nampaknya mungkin tidak akan menggunakan 100% tim yang sama, tapi paling nggak apa yang bisa di-share oleh Bang Popon menuju kita ke SEA Games? Itu ya karena memang kategori usianya masih sama, Betul. waktunya juga berdekatan gitu, sehingga mungkin untuk mempertahankan satu tim mungkin tidak produktif. Ideal. Kalau kita berpikir juga tentang kepentingan klub gitu loh. Kalau ini terus dipertahankan sampai akhir tahun, justru mereka nggak punya kesempatan untuk tampil di kompetisi sebetulnya gitu loh. Jadi ya mungkin variasi pemain, sekali lagi siapapun pelatihnya nanti antara dua event ini ya, kualifikasi Piala Asia dengan SEA Games di Desember nanti, ya mungkin harus banyak-banyak berkeliling melihat penampilan Scouting para pemain lagi ini di liga ataupun ada scouting di luar gitu, sehingga tim yang dipersiapkan siapapun pemainnya mungkin ya bisa dikatakan 2 tim lah gitu. Dalam mempersiapkan 2 tim ya tentunya harus bank data pemainnya harus ditambah gitu, diperbanyak gitu. Pak Om Simon Tahamata, PR Anda besar sekali sebagai talent scout di tim ini, terus asisten juga dari Coach Herald. Ya kita akan lihat nanti bagaimana perjalanan Indonesia di September, di Desember. Wah, berarti kita bakal sering ngobrol lagi nih Bang Popon. Kita bakal super reaction lagi di bulan September. Di Agustus juga kita bakal sering lagi super reaction. Di Desember juga puncaknya nanti di SEA Games akan sering melihat wajah Jens Raven, Arkan Fikri, Kadek Arel, Hoki Caraka. Mudah-mudahan fit semua ya. Kenapa diem sih giliran gue ngomong? Enggak ada garing lay. Tadi. Gue masuknya kurang pas. Mudah-mudahan fit semua. Doa. Pada lu. Bicara langsung. Bicara Kak. Iqbal gue pengen lihat Iqbal di Jangge. Iqbal ya, Mas Mon ya. Iqbal. Bukan. Artis.
Oke lah kalau gitu, ini jujur berat ya kita bikin Super Pandit hari ini. Iya, kalau kalah tuh sedih. Beda apa lah, demi Super Friends kita hajikan insight dari Bang Popon tadi, juga Afif dan juga Oleh, luar biasa. Thank you waktunya. Thank you Afif, thank you Oleh, thank you Bang Popon. Kita bakal jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa terus pantau keseruan dari Super Soccer di Instagram @mysupersoccer. Ari Bawazir mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa di event selanjutnya. Bye-bye. Karena ini rasanya super.